Shalom, selamat sahabat-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sahabat ini kita patut berbahagia dan bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada siang Sabat ini berbicara tentang Alkitab dan sebuah revolusi yang pernah terjadi di atas dunia ini. Namun sebelumnya kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, hati kami dibukakan untuk menerima firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan pemahaman, pengertian bagi kami, agar kami semakin kuat dalam iman menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu juga, layakkan untuk berbicara pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepanjang zaman kekristenan, setelah ada Alkitab, Alkitab ini tidak pernah berhenti untuk dibinasakan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia di atas dunia ini, oleh kalangan tertentu yang tidak suka kepada firman Tuhan, bahkan mengumpulkan Alkitab, membakar, memusnahkannya, dan bukan sekadar Alkitab yang menjadi korban, tapi banyak orang yang percaya kepada Alkitab menjadi korban penganiayaan, bahkan kematian. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pada abad ke-16, pembaharu berusaha untuk memasuki semua negara di Eropa. Mereka ingin mempersembahkan Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Sebab banyak manusia yang sudah lama mendengar akan Tuhan, tapi tidak pernah melihat itu firman Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak yang bersuka cita oleh karena mereka mendapatkan Alkitab. Tetapi jangan lupa, di satu negara meskipun terang itu bisa masuk, tidak dimengerti oleh karena kegelapan. Berabad-abad kebenaran dan kesalahan berjuang untuk keunggulan masing-masing. Akhirnya sangat disayangkan, kejahatan menang, kebenaran surga diusir keluar. Saudara yang kasih, bukan main-main. Inilah hukuman itu yang disebut dalam Yohanes pasal 3 ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Saya punya pengalaman beberapa kali, saudaraku, belajar pendalaman Alkitab dengan seseorang. Begitu mengalir dengan baik, kita buka Alkitab perlahan-lahan, kita baca dengan terang benderang, dan keyakinan mulai muncul. Tetapi saudaraku yang kasih, sering mendengarkan perkataan seperti ini, Pak Pendeta, 90%, 95% saya sudah percaya, tapi sedikit lagi, saudara-saudaraku, gagal untuk percaya. Saya teringat dengan komposisi racun tikus, saudara. Racun tikus, kalau kita lihat komposisinya, racun di situ hanya 5%. 95% itu tidak berbahaya. Tetapi racun yang 5% itu justru membuat tikus mati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, belajar firman Tuhan itu bukan setengah hati. Belajar firman Tuhan itu bukan sepertiga hati, bukan seperempat hati, bukan 3/4 hati, bukan 80%, bukan 90%. Belajar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan harus 100%. Kita tahu pada waktu beberapa kali pertanyaan datang kepada Yesus, bahkan pengakuan orang-orang yang datang kepada Yesus. Salah satunya adalah orang kaya yang muda. Pada waktu ditanya olehnya, ya Tuhan, ya, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan berkata, ya, lakukanlah segala perintahku dengan segenap hatimu. Di sisi yang lain, pada waktu ditanya oleh Yesus sendiri, bagaimana mengasihi Allah? Bahkan para tua-tua, ya, ahli-ahli Taurat menjawab, apa yang tertulis di dalam hukum Tuhan?
bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kata segenap, saudaraku, itu artinya penuh 100%. Saudaraku yang kasih, perang melawan Alkitab berlangsung beberapa abad di Perancis, yang akhirnya berakhir dengan puncak terjadinya revolusi. Kejahatan dibiarkan sampai matang. Perang melawan Alkitab dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelumnya. Dan itu terjadi. Demikian kata malaikat. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 tahun lamanya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan mereka, membunuh mereka. Bahkan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan juga disalibkan. Saudaraku yang kasih, mereka yang diam di atas bumi bergembira, bersukacita atas mereka itu, berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Wahyu pasal 11 ayat 2-11. Saudara yang kasih dalam Tuhan, 1260 hari atau 42 bulan menggambarkan zaman di mana gereja Kristus menderita oleh penindasan dari Roma. Jangka waktu 1260 tahun supremasi kepausan yang bermula dari 538 tarikh Masehi sampai 1798. Saudaraku, inilah kata-kata Yesus jauh sebelum peristiwa itu. Di dalam Matius 24 ayat 22, Juru Selamat berkata, "Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat." Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, 1260 tahun bukanlah waktu yang singkat. Penderitaan yang sangat luar biasa dialami oleh orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Wanita-wanita berusaha menyembunyikan Alkitab dari tentara-tentara Rom. Ada yang menyimpan di dalam gua, ada yang menyimpan di tengah-tengah batu, ada yang menyimpan di dalam adonan. Bagaimana mereka berusaha untuk menyelamatkan Alkitab firman Tuhan ini. Saudaraku yang kasih, oleh karena pengaruh pembaharu, penganiayaan telah diakhiri menjelang 1798. Mengenai kedua saksi, yaitu Nabi selanjutnya mengatakan, apakah kedua saksi itu? Mereka adalah kedua pohon zaitun, kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Apa itu saudaraku? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kedua saksi itu adalah Alkitab ini, perjanjian lama dan perjanjian baru, yang terus bersaksi tentang Tuhan. Kedua saksi itu adalah Alkitab yang ada di tangan saudara saat ini. Keduanya adalah saksi penting mengenai asal mula dan kekekalan daripada hukum. Saudaraku yang kasih, kedua saksi itu, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, adalah menjadi saksi tentang rencana keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan perkabungan umat-umat Tuhan yang cukup panjang, 1260 tahun lamanya. Diperkirakan ada 50 juta umat Tuhan yang
mati karena dianiaya. Kuasa kepausan berusaha menyembunyikan firman kebenaran ini dengan cara menampilkan saksi-saksi palsu untuk menandingi kesaksiannya. Dan pada waktu Alkitab diharamkan oleh penguasa agama, bahkan oleh pemerintah, pada waktu kesaksiannya diputar balikkan, dipalsukan, semua ini adalah dalam usaha manusia. Setan mencari cara agar mengalihkan pikiran orang dari Alkitab atau firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, itu sebabnya sampai hari ini enggak usah kaget kalau banyak orang-orang yang sudah lama di dalam gereja kita, bahkan sudah mengenal firman Tuhan, banyak juga yang murtad, banyak yang meninggalkan kebenaran ini. Karena setan terus bekerja. Saudaraku, itulah sebabnya kenapa Yesus sendiri katakan, barang siapa yang bertahan sampai akhir, ia akan selamat. Karena banyak orang, kalau bukan dipersingkat waktu, kata Yesus tadi dalam Matius pasal 24 ayat 22, maka orang pilihan pun akan binasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada masa yang paling gelap, jangan lupa ada orang yang setia, yang mencintai firman Allah. Kepada hamba-hamba yang setia ini diberi Tuhan kebijaksanaan. Tuhan berikan kepada mereka kuasa dan kekuatan menyatakan kebenaran selama jangka waktu itu. Ingat, orang-orang Waldensia yang ada di pegunungan, mereka dengan berbagai upaya, sekalipun dalam tekanan, tetap mengumandangkan firman Allah. Dan ini bukan resiko kecil, saudara. Ini adalah resiko kematian. Kalau sekarang kita belum teraniaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kalau masih kita membaca Alkitab dengan baik sekarang ini, bacalah Alkitabmu dengan baik, saudara. Karena akan tiba waktunya kita tidak bisa lagi membaca firman ini. Bila mana orang melihat itu, mereka akan ambil dari tangan saudara. Dan mereka akan bakar Alkitab itu. Dan Alkitab yang sudah terbakar itu membuat hati mereka gembira, membuat hati mereka senang. Dan orang-orang yang memiliki Alkitab itu tidak bebas dari hukuman. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Wahyu 22 ayat 18-19. Sebenarnya bagi mereka yang tidak setia kepada firman sudah ada nasihat. Yesus berkata, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara-saudaraku yang kasih, saya kalau mengajar Alkitab kepada orang-orang yang baru saja menerima pendalaman, 3 ayat pertama yang saya harus sampaikan kepada mereka untuk memberikan amaran pada waktu membaca Alkitab. Yang pertama adalah dalam Ulangan pasal 4 ayat yang kedua. Bahwa di sana firman Tuhan katakan jangan tambah, jangan kurang. Lalu di tengah-tengah Alkitab firman Tuhan ini di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 ditulis juga di sana. Jangan tambah, jangan kurang. Lalu yang terakhir, inilah yang barusan saya baca tadi dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 ditutup dengan amaran. Jangan tambah, jangan kurang. Firman Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berdalih di atas dunia ini dengan menggunakan logika, menggunakan tradisi,
menggunakan kebiasaan untuk mempertahankan yang salah tentang Alkitab. Ingat kepada Yesus, saudara. Pada waktu dia dicobai, apa kata-kata Yesus? Ada tertulis. Harusnya saudara dan saya sebagai umat Tuhan, pada waktu mengadakan diskusi pendalaman Alkitab, argumentasi-argumentasi yang kita hadapi, bahkan mungkin ada orang yang mau memperdebatkan kebenaran ini. Bagi saya sampai hari ini dalam pengalaman penggemalaan 30 tahun lebih ini, saudaraku, saya tidak mau berdebat dengan ayat Alkitab, tapi saya mau memahami bersama-sama. Kenapa? Karena jelas ada tulisan di dalam. Dan kita bersyukur Alkitab ini lembaran demi lembaran memberikan pengertian, memberikan penuntun kepada kita, menunjukkan kemana arah kita berjalan di dalam keimanan ini. Kalau kita setia dan jujur di dalam keimanan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa pada waktu 1260 tahun, kota besar yang di jalan-jalan saksi-saksi ini dibunuh, artinya dibinasakan, di mana tubuh mereka tergeletak. Ini digambarkan sebagai Mesir rohani. Dari semua bangsa yang dinyatakan dalam sejarah Alkitab, adalah satu-satunya Mesir yang paling berani menyangkal adanya Allah yang hidup. Dan dengan terang-terangan menolak perintah-perintahnya. Tidak ada raja yang pernah berani secara terbuka menantang, menghujat kekuasaan sorga selain Raja Mesir. Ingat pada waktu Musa datang menghadap kepada Firaun? Firaun dengan sombong berkata, siapa Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Bahkan dia katakan, tidak kukenal itu Tuhan. Ya, juga aku tidak membiarkan orang Israel pergi. Keluaran 5 ayat 2. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Prancis adalah satu-satunya bangsa di dunia yang tercatat secara autentik sebagai satu bangsa yang mengangkat tangan memberontak melawan pencipta alam semesta. Banyak penghujat-penghujat, orang-orang yang tidak beriman, yang tersebar ada di Inggris, di Jerman, di Spanyol, di Swiss, dan di tempat yang lain. Tapi Perancis menduduki tempat tersendiri dalam sejarah dunia sebagai satu-satunya negara yang oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyatnya menyatakan bahwa Allah tidak ada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa manusia berani mengatakan Tuhan tidak ada, ateis. Dari abad ke abad, darah orang-orang yang setia itu dicurahkan. Sementara orang-orang Waldenses menyerahkan nyawa di pegunungan, di Piedmont, demi firman Tuhan, demi kesaksian Yesus. Sekarang kesaksian yang sama ditanggung oleh saudara-saudara mereka, orang-orang Albigens yang ada di Perancis. Saudara yang kasih, ditulis dalam sebuah buku Willy bab 22 pasal yang ke-6. Gereja di padang belantara, di mana keturunan orang-orang Kristen kuno yang tidak besar jumlahnya bertahan tinggal di Perancis pada abad ke-18. Mereka ini bersembunyi di pegunungan dan tetap mengasihi iman daripada leluhur mereka. Orang-orang Perancis yang termurni, yang terhalus, terpintar, dirantai, disiksa dengan kejam di tengah-tengah perampok dan pembunuh bayaran. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belum mengalami hal ini. Tapi umat-umat Tuhan, orang-orang Waldensia, orang-orang Albigens, mereka sudah mengalami pengalaman ini. Yang lain diperlakukan dengan lebih berbelas kasihan. Mereka ditembak oleh penembak berdarah dingin sebagai orang-orang yang tidak bersenjata dan tanpa pertolongan. Saudara-saudaraku, ada banyak mereka mati pada saat tertunduk berdoa.
ditembak oleh orang-orang yang tidak punya hati nurani. Inilah pengalaman daripada umat-umat Tuhan selama peristiwa 1260 tahun berjalan di zaman kegelapan itu. Ratusan orang-orang tua, wanita-wanita yang tidak berdaya, anak-anak yang tidak berdosa mati terkapar di atas tanah tempat mereka berkumpul. Saudaraku yang kasih, bila mana saya baca ini berulang-ulang, pengalaman ini, sejarah ini, hati kita terenyuh, cucuran air mata. Boleh kita bayangkan orang yang tidak berdosa, hanya karena mempertahankan iman, mereka kehilangan nyawa, seperti orang yang tidak berguna. Tetapi kejahatan yang paling buruk dalam daftar hitam kejahatan, perbuatan yang paling ngeri dari semua perbuatan setan sepanjang abad yang penuh dengan kekejaman, adalah satu pembantaian yang terjadi secara massal di Saint Bartholomeus. Raja Prancis didesak oleh imam-imam dan pejabat-pejabat tinggi gereja Roma untuk memberikan persetujuan mereka kepada pekerjaan yang mengerikan itu. Bayangkan saudaraku. Diminta persetujuan dari pemimpin agama untuk membinasakan orang-orang yang bertahan untuk mempelajari firman Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah lonceng yang dibunyikan pada malam gelap itu, yang menjadi satu tanda bagi para pembantai. Ribuan orang Protestan yang sedang tidur nyenyak di rumah masing-masing, yang percaya kepada janji terhormat raja mereka, sekarang mereka diseret keluar tanpa amaran dan dibunuh dengan keji. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak peduli orang yang sudah ubanan, bayi yang tidak berdosa, bagi mereka semua mereka habisi, mereka binasakan. Pada waktu berita pembantaian ini sampai ke Roma, saudara-saudara, bukan kengerian yang mereka tunjukkan, tetapi kegembiraan para rohaniawan ini meluap-luap tanpa batas. Uskup Lorraine memberi penghargaan kepada pembawa berita itu dengan 1000 kron. Bahkan saudaraku, mereka membuat satu tembakan penghargaan meriam di San Angelo, bergemuruh untuk kegembiraan oleh karena banyak orang yang dibantai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, masuk akal saudarakah bila mana ada pembantaian dan orang yang membantai diberikan penghargaan? Ada banyak orang yang mati dibantai, tetapi yang membantai itu, yang menyuruh itu, mereka bersuka cita. George 13 dibantu oleh para uskup dan pejabat tinggi gereja. Mereka mengikuti arak-arakan yang panjang menuju gereja Saint Louis, di mana Kardinal Lorraine ini menyanyikan sebuah lagu dengan yang disebut dengan Tedim. Sebuah medali diciptakan untuk memperingati akan pembantaian itu. Ini ditulis dalam satu buku oleh White Henry dalam The Massacre of Saint Bartholomew pasal 14 bagian ke-34. Saudara-saudara, peribadatan kepada Allah telah dihapus oleh musyawarah nasional. Alkitab dibakar dan dikumpul di depan umum dengan manifestasi penghinaan yang mungkin dilakukan. Sekarang hukum diinjak-injak, lembaga-lembaga Alkitab dilenyapkan, hari istirahat mingguan dikesampingkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gantinya mereka berkabung harusnya, tapi mereka berpesta pora. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu patung yang mereka tinggikan sekarang namanya patung Dewi Pertimbangan. Mereka bawa di dalam konvensi, dan pada waktu ahli pidato itu memegang patung itu dengan tangannya sebelah kiri. Dia berpaling kepada perkumpulan yang ramai itu. Apa dia katakan? Hai orang-orang yang fana,
Berhentilah gemetar di hadapan Allah yang tidak berdaya, yang telah menciptakan ketakutanmu. Bayangkan saudaraku, Allah itu dicela dengan begitu serampangan. Mulai sekarang akuilah bahwa tidak ada keilahian, tetapi hanya pertimbangan, yaitu patung yang diangkat di tangannya. Jikalau engkau harus mempunyai berhala, berilah pengorbananmu hanya kepada yang seperti ini. Sujudlah di hadapan senat kebebasan yang agung, oh Dewi pertimbangan. Ini ditulis dalam Kemenangan Akhir halaman 288. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah presiden memeluk patung Dewi itu, lalu dinaikkan ke kereta kencana, dituntun melalui kerumunan massa ke Katedral Rotterdam, menggantikan tempat Allah. Dan di sanalah ia dinaikkan ke atas mezbah yang tinggi dan menerima penghormatan dari semua orang yang hadir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah pengalaman yang sangat sadis, di mana terjadi penganiayaan, pembakaran Alkitab, pembantaian kepada umat-umat Tuhan. Dan orang yang membantai bergembira seperti tidak berdosa sama sekali. Oleh sebab itu pada Sabat ini, saya rindu setelah kita mendengarkan pelajaran ini, sejarah ini saudara, mari kita mencintai Alkitab selagi bebas membaca. Bacalah firman Tuhan, berimanlah kepadanya. Mungkin tiba saatnya penganiayaan akan datang. Alkitab akan dikumpulkan, Alkitab akan dibakar, akan dinajiskan. Tetapi iman kita tetap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Peganglah imanmu sampai Tuhan datang, karena hari Tuhan sudah dekat. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji namamu pada Sabat ini. Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya firman Tuhan. Selagi ada kesempatan, biarlah kami membaca, merenungkannya, mengimaninya, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semua ya Bapa dengan kuasa-Mu. Kami tahu hari-hari ke depan ini akan terjadi penganiayaan, terjadi kesusahan besar, terjadi hal-hal yang berulang, peristiwa-peristiwa masa lalu, di mana umat-umat Tuhan akan disakiti. Siapkan hati pikiran kami, agar kami boleh kuat menghadap waktu yang Tuhan sudah sediakan itu. Bapa di sorga, angkat tanganmu kepada umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.